Oke, welcome back with me. Oke, jadi seperti biasa di video ini kita bakalan sedikit reaction video TikTok yang lagi banyak orang suka ya. Like-nya banyak lah pokoknya. Yang pasti sedikit quotes buat kalian yang gabut ataupun galau, yang suka buat story ya kan, sambil natap langit-langit. Lagu azab teh anu ku menangis lagu azab teh gininya ya. Ya udah, nggak usah tunggu lama lagi, langsung aja masuk ke videonya. Di video pertama kita lihat ada dari harta tahta ketek sukuna. Siap. Gue pernah jadi orang baik, bahkan terlalu baik. Saking baiknya gue pura-pura tidak tahu kalau dia sedang manfaatin gue. Oh ini. Gue pernah jadi orang baik, ya. Bahkan terlalu baik. Saking baiknya gue pura-pura nggak tahu kalau dia sedang memanfaatin gue. Dia tuh dalam sadar, dia tuh tahu kalau dia tuh lagi dimanfaatin karena kebaikannya. Kadang ada yang kayak gitu tuh, baik kan, suka antar jemput. Iya, meskipun yang kita baikin itu malah manfaatin kita, anggap kita malah kayak Gojek gitu loh. Parah sih orang kayak gitu ya. Udah baik dimanfaatin, giliran disakitin bilangnya apa? Semua cowok itu sama. Aduh, entah gimana cara berpikir mereka ya. Tulis aja di kolom komentar gimana penjelasannya. Oh hai kamu wanita, jelaskan. Oke, next. Ada dari Nars. Kalau orang yang kita selalu saya balas namanya bukan hikmat, itu emosi. Kalau orang yang saya cintai kemudian meninggalkan saya 3 hari 3 malam nangis, itu bukan hikmat, itu goblok. Saya cinta sama orang itu dengan tulus, kan? Tiba-tiba dia meninggalkan saudara. Saudara ruginya? Tidak, dia pengkhianat. Tuhan bilang, kenapa aku biarkan dia meninggalkan kau? Karena dia tidak pantas menerima cintamu yang tulus dan suci. Tuh, dengar. Seorang pengkhianat tidak pantas menerima cinta tulus dan suci. Emang benar. Iya gak sih? Ya kalau misalnya kita udah cinta sama dia gitu kan, tapi dia malah menyanyiakan perasaan kita yang tulus itu kan. Malahan dia kayak berpaling bahkan sama orang terdekat kita. Banyak, sering tuh kayak gitu. Dan buat orang kayak gitu, udahlah kan, nyakitin perasaan pasangan ya enggak sih. Sad banget sih cerita gue, parah. Next, yang gue takutin sekarang adalah apa? Kehilangan seseorang yang spesial dalam hidup gue, di hidup gue. Maksudnya saya kehilangan orang spesial dalam hidup gue. Kehilangan orang spesial itu bukan berarti pacar gitu ya. Karena banyak, kayak saya nih contohnya kan, yang spesial dalam hidup saya itu keluarga sih ya, nomor 1 lah. Keluarga itu kayak segalanya lah buat gue. Sedikit curhat gue bangsa. Ya dan itu emang ya tuh ngerasa kayak takut banget. Tapi yang namanya ada pertemuan pasti ada perpisahan, guys. Ya gak sih? Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ingat itu. So bijak banget gue, anjir. Oke, santuy. Oke, next. Itu dari BBP tadi ya. Ada dari Viola Saurus. Umur makin nambah, makin akrab dengan kalimat gak apa-apa, ya udah mau gimana lagi, jalanin aja, yang penting tetap berbuat baik. Ikhlasin aja, udah nggak mau terlalu banyak berharap, udah capek banget diruntuhkan realita. Jadi umur makin bertambah, makin akrab dengan kalimat tuh kayak tingkat kedewasaan kita tuh makin nambah juga kan. Tapi kita tuh nggak bisa nilai tingkat kedewasaan seseorang itu dari umur. Ada yang umurnya masih di bawah, enggak dibilang tua enggak, dibilang dewasa ya
belum lah gitu kan. Tapi sikapnya tuh jauh lebih dewasa daripada orang tua. Ada yang kayak gitu. Dan kalimat nggak apa-apa ya udah mau gimana lagi dan jalanin aja, yang penting tetap berbuat baik, itu emang harusnya kayak gitu sih. Kayak nggak apa-apa lah gitu loh, kita udah baik sama orang dan orang nyakitin kita, ya udah gitu loh, nggak apa-apa. Mau gimana lagi kan, kita nggak bisa maksain dia kalau kita suka sama dia tuh, dan kita tuh maksa dia selalu ada buat kita, itu nggak bisa. Karena semakin dikekang itu kan semakin kayak merontah, pengen lepas, pengen jauh gitu kita. Guys, jalanin aja, yang penting tetap berbuat baik. Bener, jalanin aja, yang penting tetap berbuat baik. Soal dia balas baik sama kita syukur, nggak balas baik berarti dia ya udah itu lo nggak apa-apa. Karena inilah ya, gue pernah dengar satu quotes yang bilang kayak gini, aku mencintaimu, tapi kalau tentang kamu mencintaiku itu urusan kamu gitu. Oke, next. Banyak bacot parah. Dari siapa lagi nih? Dari LII. Chat nggak dibalas, ingat kata limbat. Ingat kata limbat. Kata yang mana gitu? Yang gue bertanya itu kata yang mana? Yang perasaan gue selama gue nonton si limbat ya, dan gue tuh nggak pernah denger dia ngomong bangke. Bisik-bisik ya, paling sama hostnya tuh bisik-bisik doang. Udah mentok di bisik-bisik doang gitu. Di chat nggak dibalas, ingat kata limbat, diem aja. Oh ya, berarti kalau misalnya lu ngechat pasangan lu dan lu nggak dibalas, ya udah gitu loh, diem aja, diemin. Atau kita misalnya gini, kita ngechat nggak dibalas, biar kita diemin, dia tuh malah bilang kayak gini, kamu nggak perhatiannya sama aku. Parah banget anjir. Oke, next. Ada dari Culu Papi. Bukan sekarang, kan sekarang, tapi nanti kamu akan tahu gimana rasanya didiamkan seseorang yang dulunya begitu gigih memperjuangkanmu, diabaikan oleh seseorang yang biasanya selalu hangat menyapamu. Jadi ini buat orang-orang yang suka kayak diperhatiin tapi nggak ngerti gitu loh, ya sih. Dan ya mungkin dia emang nggak sekarang kerasanya, tapi nanti kalau misalnya lu udahan nih sama dia, terus lu dapet yang baru, tapi yang baru ini nggak kayak yang kemarin-kemarin yang hatian lebih, yang selalu nyapa lu gitu loh kan, yang usaha buat lu tersenyum gitu loh sama tingkah lakunya dia gitu loh, yang bener-bener berjuang buat lu, yang sayang buat lu gitu loh. Oke, next. Ada dari KYY. Manusia tidak akan pernah saling memahami jika mereka tidak merasakan penderitaan yang sama. Bener. Manusia tidak akan pernah bisa saling memahami jika mereka tidak merasakan penderitaan yang sama. Jadi kalau misalnya gini, lu pacaran nih, terus lu ditinggalin, yang ninggalin lu nggak akan ngerasain sakit hati dulu sebelum dia ngerasain ditinggalin sama orang yang bener-bener ya sayangi gitu loh. Kayak sama halnya lu sayang banget sama dia dan lu ditinggalin, bener rasa sakitnya tuh pasti dalam banget. Dan buat mereka yang merasakan sakit di saat ditinggalkan gitu ya, kita merasa menderita lah intinya ya, udah ikhlasin aja. Karena gue pernah denger kayak gini, jangan bilang ikhlas kalau masih ada batasnya, dan jangan bilang sabar kalau masih sakit. Itu dari gue. Oke, next. Ada dari Randy. Saya tidak pernah memaksakan seseorang untuk mencintai saya. Jika memang dia tahu hatinya untuk siapa, pasti dia tidak akan merespon siapa selain saya. Tuh. Jadi gitu, seorang tamu tuh nggak akan masuk kecuali yang punya rumah tuh nggak bukain pintu gitu loh. Jadi sebenarnya pelakor itu pelakor ya, orang ketiga itu, jangan pelakor dong, pelakor mau ngejat satu kaum ya. Orang ketiga itu datang karena ya ada kesempatan dia buat masuk gitu loh.
Ngerti nggak sih? Kalau misalnya lo ada yang ngechat lo tapi lo gubris, dia nggak mungkin terus-terusan mepetin sama lo terus pacaran sama lo jadi orang ketiga, kan nggak mungkin. Kecuali lo ngerespon dia sedikit, lo ngerespon dia terus balesin chatnya dia, ajak ketemuan mau, itu pasti terjadi gitu aja. Oke, next. Oke, ini yang terakhir guys ya. Ada dari Ayu aja lagi. Plankton pernah berkata, Lebih baik merasa dicintai dan kehilangan daripada tidak pernah dicintai sama sekali. lebih baik merasa dicintai dan kehilangan daripada tidak pernah dicintai sama sekali. Ya, jadi yang udah hilang itu jangan buat lu nama ngedon, tapi kayak buat itu jadi pelajaran buat lu ke depannya. Biar lu tuh tambah dewasa dan tambah ngerti gitu loh. Kayak nggak sih menyikapi manusia ataupun orang-orang seperti itu gitu loh. Oke, itu aja sih. Oke, segitu dulu dari gua. Jangan lupa untuk selalu stay tune channel gua. Buat yang baru nonton jangan lupa subscribe, dan yang udah nonton jangan lupa tombol like-nya.